Oke, selamat siang. Jumpa kembali dengan saya Teguh dari Akademi Aliansi Koin Indo. Nah, untuk hari ini 12 Desember pukul 11.48 ya. Kita akan kembali melakukan weekly analysis di BTC USDT. Oke, sebelum saya masuk ke analisanya ya, ini saya ingin menjelaskan dulu mengenai kondisi trading yang umumnya terjadi di bulan Desember atau akhir tahun gitu ya. Biasanya kalau kita memperhatikan entah di market forex ataupun di market cryptocurrency gitu ya, bukan di market saham, itu biasanya kalau di bulan Desember kecenderungannya akan lebih sideways. Sedikit berbeda dengan market saham yang biasanya cenderung uptrend gitu ya. Dan ini kalau kita bicarakan secara fundamental memang cukup masuk akal sekali. Kenapa? Karena biasanya perusahaan ingin report keuangannya terlihat baik gitu ya, terlihat laba yang oke gitu ya. Sehingga biasanya cenderung harga saham itu menanjak di akhir tahun. Dan nanti baru akan recover itu di sekitar awal tahun berikutnya gitu ya. Nah, untuk market kripto seperti apa gitu. Untuk market kripto kondisinya tidak jauh berbeda ya. Jadi di hari-hari terakhir gitu ya, mendekati ujung tahun 2020 ini, kita mendapati market dari BTC ini sendiri, ini chart daily ya, itu cenderung sideways. Jadi pergerakannya terbatas di 20.000 caps atasnya gitu ya. Sedangkan caps bawahnya masih bergerak di kisaran 18. Nah, prediksi saya ini akan cukup sideways sampai menjelang Januari nanti atau sampai Januari minggu pertama gitu ya. Dengan range antara 20.000 sampai batas bawahnya di kisaran harga 16.000 sini. Oke. Jadi kalau harga masih bergerak di kisaran ini, menurut saya ini masih wajar gitu ya. Nah, buat Anda semua yang tradingnya di spot, tentu saja ini terlihat kurang menyenangkan gitu ya karena keuntungannya ya tidak terlalu lebar gitu ya. Maka saya menyarankan mungkin bisa mencoba di market margin atau market futures gitu ya. Cuman yang perlu diwaspadai sekali lagi saya infokan kalau akhir tahun itu biasanya memang secara volume akan menurun gitu ya. Logikanya banyak orang yang tentu saja ingin berlibur gitu ya menggunakan dananya yang tadinya investasi sudah untung dipakai untuk berlibur sebagian gitu. Sehingga menyebabkan volume ini kalau diperhatikan itu menurun. Oke. Nah, ini penurunan volume ini sebenarnya sesuatu yang wajar, jadi nggak perlu panik gitu ya. Ya, tentu saja karena penurunan volume itu juga akan menyebabkan ya kalau di market futures pun akan juga cenderung pergerakan itu tidak terlalu lebar ya. Cuman karena kan ada leverage sehingga membantu mendongkrak keuntungan. Kerugian juga sih sebenarnya. Jadi ya kalau di market futures tentu teman-teman harus lebih berhati-hati ya. Buat yang belum pernah bermain di market futures atau derivatif, saya sarankan untuk masuk dana tidak terlalu besar. Gitu ya. Jadi pahami dulu kondisi marketnya karena bisa jadi agak sedikit berbeda antara market spot dengan derivatifnya atau futuresnya gitu. Oke, ini kalau kita lihat grafik weekly-nya seperti apa gitu ya. Grafik weekly-nya tidak jauh berbeda gitu ya. Dia di sana seperti yang saya katakan tadi di sekitar 16-an sini. Capsnya masih di sekitar 20.000 gitu ya. Jadi untuk 1-2 minggu atau bahkan mungkin sampai Januari nanti prediksi saya dia tidak akan jauh dari range antara 16.000 sampai 20.000 ini.
apakah mungkin Pak untuk uptrend ataupun downtrend yang panjang gitu tiba-tiba misalnya aja naik dari 20.000 menjadi 21.000, 22.000 dan seterusnya? Mungkin, tetapi chance untuk itu relatif kecil. Oke, jadi kemungkinan itu tetap selalu ada ya teman-teman ya, untuk anjlok gitu ya, runtuh ataupun untuk naik terbang tinggi, kemungkinan itu akan selalu ada, tetapi relatif kecil. Jadi prediksi saya 60-70% kemungkinan sideways, sementara sisanya untuk downtrend itu sekitar 15%, dan yap, sisanya lagi baru uptrend. Jadi kemungkinan untuk uptrend jauh lebih kecil menurut saya daripada downtrend. Kalaupun downtrend seberapa jauh, downtrend pun harusnya tidak akan kurang dari 14.000. Jadi di sekitar sini Mas Yan. Itu ya. Pak, kemungkinan prediksi Anda meleset berapa persen? Oh, tentu saja ada, bukan 0% gitu ya. Ada sekitar ya kira-kira 5% lah kemungkinan kalau prediksi saya ini meleset gitu ya. Jadi antara eh, dia jebol misalnya di bawah 10.000 misalnya kembali ke 8.000 atau bahkan mungkin ke sini ke angka 5 ribuan, 4 ribuan gitu ya. Seberapa besar kemungkinan sampai ini terjadi? Ya menurut saya itu kurang dari 5% sih kalau sampai 4.000 gitu ya. Tapi kalau touchdown sampai ke 10.000 itu mungkin hanya sekitar 5% kemungkinannya prediksi saya bisa meleset sampai situ. Untuk sementara prediksi saya masih tetap di sideways. Ini 60%, 70% kemungkinan untuk sideways. Kemungkinan untuk uptrend itu kecil, paling cuma 5-10%. 15%-nya lebih ke cenderung ke downtrend. Downtrendnya mentok di angka 14 atau 10.000. Gitu ya. 10.000 aja sulit menurut saya. Harusnya 14 sampai 12 ini sudah cukup gitu ya, mentok gitu ya. Karena kalau downtrendnya benar-benar sangat panjang sekali ya terlalu mengerikan gitu ya untuk BTC gitu. Itu. Itu prediksi saya untuk 12 Desember ini. Dan ya kita mungkin akan ketemu lagi. Kalau tidak di akhir tahun ini mungkin di Januari gitu ya. Karena menurut saya marketnya mungkin tidak akan terlalu worth untuk dianalisa menjelang akhir tahun seperti ini. Oke, sekian dulu dari saya. Kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian ada komentar, ada yang ingin ditanyakan, monggo silahkan komentar di kolom komen di bawah ini, atau bisa juga di grup kami seperti biasa. Kita punya grup WhatsApp, kita punya grup Telegram. Oke, selamat berakhir pekan, selamat berlibur buat teman-teman yang mungkin sudah mendekati libur ya ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sukses selalu buat kita semua. Salam profit.